Halo semua, shalom, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi nih. Terus kali ini tugasnya kita adalah mencari solusi menurut pendapat kita masing-masing dari permasalahan yang udah kita definisikan kemarin. Ada yang mau menjawab pertama? Boleh raise hand. Ini masih ingat nggak ya masalahnya apa? Atau perlu aku ulangin dulu? Kemiskinan dan ketidakadilan kan? Betul. Apakah Pandu mau menjawab duluan? Ya, gak apa-apa wis tak coba isi. Oke, Oke, silakan. kemarin kan kalau nggak salah aku berpendapat tentang kasih kan ya. Kalau menurutku solusinya itu ya dari kasih lagi. Emang kita harus apa ya, introspeksi diri sendiri dulu, terus kayak baru bisa mengasihi orang gitu kan. Terus juga kita mengasihi orang itu nggak harus dari materi juga. Banyak sih, bisa kayak pendekatan mental atau apa gitu. Jadi kayak kita ngasih uang ke orang miskin, tapi kalau mereka nggak bisa ngolah kan sama aja. Jadi ya semuanya nggak serba uang sih. Bisa dari apa ya, kayak pendidikan pemikirannya diasah atau sosialisasi gitu juga bisa. Itu sih singkatnya. Oke, jadi kalau dari Pandu nih, karena minggu lalu Pandu berpendapat mengenai kasih, terus menurut Pandu juga caranya mengatasi masalah tersebut adalah dengan kasih juga ya. Pendapatnya bagus, karena aku cukup setuju juga. Apalagi bagian pendidikan itu, menurutku juga setuju banget kalau kalau cuman kita kasih materi aja, tapi nggak kita kasih bekal ilmunya buat mengatasi masalah kemiskinan ini bakal susah juga. Nah, Oke. benar, setuju. Oke, mungkin lainnya ada yang mau ikut setuju atau mau menyampaikan pendapat yang lain, silahkan raise hand. Silahkan, Katarina. Kalau aku mau melengkapi dari yang dibilang Pandu tadi sih, tadi kan Pandu sempat bilang kalau misalnya nggak semuanya tentang uang kan. Nah, aku juga setuju. Sebenarnya kalau untuk mengatasi kemiskinan itu semuanya tuh pakai uang. Cuma kita nggak yang memberikan uang itu dalam bentuk mentah gitu loh. Jadi kita nggak yang cuma ngasih uang aja, tapi kita lebih ke yang mendonasikan uang itu kita arahkan kemana. Misal kita bikin sebuah sekolah yang bisa untuk bantu orang yang kurang mampu, habis itu juga kita bisa jadi donatur untuk kegiatan amal untuk membantu-bantu orang-orang yang kurang mampu, misal dari segi pendidikan, terus habis itu berikutnya dari segi makanan mungkin kalau misalnya untuk orang tuanya kan, atau kita bisa membangun sebuah rumah atau kegiatan yang untuk kursus untuk yang mereka yang mungkin bukan usianya untuk sekolah, tapi untuk kursus untuk menjahit. Jadi mereka bisa lulus dari kursus itu mendapat sertifikat, mereka bisa mencari uang sendiri gitu. Kalau dari aku masih itu aja sih, mungkin nanti. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya, Katarina. Berarti setuju sama berarti setuju sama Pandu kan ya? Seperti setuju sama aku juga nih. Jadi kalau menurut Katarina, tetap ya. Jadi kalau ngasih walaupun emang uang bukan segalanya, tapi karena kemiskinan ini berhubungannya sama uang, jadi tetap kita butuh uang, tapi tetap kita ngatasi masalahnya nggak cuma dengan uang mentah aja. Bisa dalam bentuk yang udah diolah, mungkin kan dalam bentuk pendidikan atau bentuk kursus, sama aja sih, itu pendidikan juga. Yang pasti dibekali juga lah ya, nggak cuma uang doang gitu. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau punya pendapatnya sendiri, silahkan raise hand. Oke, silakan Damasus. Kalau aku sih setuju, cuma kurang setuju sama statement yang pertama. Kalau kemiskinan itu tentang uang. Kalau menurutku kemiskinan itu bukan selalu tentang uang. Bisa juga miskin, misal akhlak, miskin ilmu, miskin apa gitu. Jadi nggak selalu tentang materi. Jadi kalau misalnya kita mau berbagi, kita bisa berbagi ilmu, itu tadi aku setuju. Kalau yang masalah berbagi yang bukan materi itu aku setuju.
Yang nggak setuju cuma kemiskinan, arti kemiskinannya itu. Kalau dari aku gitu. Oke, baik. Terima kasih ada maksud atas pendapatnya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak salah juga sih pendapat kamu karena emang miskin tuh nggak satu hal spesifik yang berhubungan tentang uang nih. Mungkin kalau kita bahasnya kemiskinan yang dihadapi negara itu kayak kemiskinan karena pendidikannya rendah gitu-gitu, mungkin bisa ini ya sesuai sama pendapat kamu karena miskin bisa aja dari akhlak, bisa aja dari perilaku dan sebagainya. Cuman kalau dari aku sendiri nih, mungkin juga bisa dikoreksi sama teman-teman yang lain ya. Ini kita bahas dan yang kita definisikan minggu lalu, ini kan bentuk kemiskinannya dalam bentuk materi, karena kemiskinan negara tuh kemiskinan yang bisa dihitung gitu. Kalau perilaku kan, perilaku setiap orang tuh beda-beda. Kita nggak bisa menilai hanya kayak karena satu orang akhlaknya jelek, jadi kayak satu Indonesia juga berarti miskin akhlak juga gitu. Mungkin ada mau ngoreksi, soalnya kalau dari aku sendiri, yang lagi kita bahas nih masalahnya miskin yang berhubungan sama materi. Silakan, Elizabeth. Ya, menurut saya karena kan kita bahasnya kan miskin secara materi ya. Ya, jadi harus ada tindak nyata ya. Karena kan kalau misal kita bahas orang miskin itu kan sebenarnya itu menurut saya ada dua bagian ya. Satu lagi memang satu itu kalau memang dia memang miskin memang tidak punya apa-apa, terlebih mungkin dia tua atau diterlantarkan oleh keluarganya sendiri. Satu lagi itu miskin yang malas, yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, kalau yang miskin yang pertama itu kan dari situlah kita bisa memberikan kasih ya, semampu kita. Jadi tindakan nyatanya itu, tapi untuk yang satu lagi yang malas itu harus ada tindakan dari pemerintah yang walaupun sekarang sudah dilakukan yang mungkin kurang edukasi ya, edukasi kepada mereka dan edukasi dari kita juga ya, karena kita kan bisa memberikan pendapat atau gimana gitu tentang ya pentingnya bekerja, nggak hanya minta-minta. Kalau yang ketidakadilan itu tindakan nyatanya itu lebih ke menyuarakan ya, kayak misalnya ketidakadilan dalam kesetaraan gender atau bagaimana. Mungkin yang bisa dilakukan sekarang itu hanya itu, terlebih mungkin kita mahasiswa ya, lebih ke menyuarakan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya ya Elizabeth. Jadi setelah mendengarkan pendapatnya Elizabeth ini aku jadi juga ikut mikir deh kalau mungkin yang dimaksud sama Damasus tuh karena miskin, walaupun miskin dalam materi, tapi karena miskinnya kompleks, jadi penyelesaiannya jadi solusi buat menyelesaikan kemiskinan itu juga harus dimulai dari miskin perilakunya dulu. Kan kembali lagi ya kayak yang tadi dibilangin sama Katarina dan Pandu, kalau uang tuh nggak bisa cuma kita kasih aja gitu loh, kita tetap harus ngasih bekal. Nah, mungkin maksud dari Damasus sendiri, buat yang miskin perilaku tuh bekalnya bisa berupa seperti pengajaran agar tidak terjadi miskin perilaku. Sebentar, ini ternyata sebenarnya 10 menit lagi habis. Mungkin ada yang mau berpendapat menambahkan sebelum 10 menitnya berakhir? Setelah itu kita akan pindah room. Oke, silahkan Cecilia. Halo, selamat pagi. Terima kasih loh waktunya. Kalau aku setuju sama yang dikatain Pandu. Jadi solusi dari permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan yang ada di Indonesia ini harus dimulai dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum ke lingkungan yang di luar. Contohnya tuh mau meningkatkan rasa kemanusiaan, saling menerima, saling tolong-menolong, mau berkorban, sesuai dengan ajaran hukum cinta kasih yang diajarkan Yesus kepada kita. Setelah mulai dari diri sendiri, barulah kita baru bisa bersama-sama dengan sesama kita untuk membantu dari segi sosial, agama, pendidikan, maupun finansial. Bisa dengan saling mendoakan, menggalang dana, memberikan sosialisasi atau edukasi kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan dan ketidakadilan. Walaupun jumlah kita sedikit, tetapi menurutku dari sedikit itu dapat jadi contoh yang baik bagi orang lain. Terus aku mau berpendapat tadi yang mengatakan kalau tidak semua tuh dari materi, tapi kalau di Indonesia kita lihat konteksnya tuh
untuk untuk menanggulangi kemiskinan akhlak, kemiskinan perilaku, kemiskinan pendidikan kan kembali lagi kita harus butuh finansial yang bagus dulu. Jadi kita harus, kalau menurutku harus pondasinya tuh harus finansial dulu gitu loh. Baru kita bisa mencapai ke tahap-tahap yang lain biar semua kemiskinan dapat teratasi gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya ya, Cecilia. Berarti sama-sama setuju nih ya. Berarti kalau uang tuh emang benar-benar nggak bisa dikasih kalau mentahan doang dan tetap harus ada pengolahannya dulu gitu. Terus tadi untuk yang ketidakadilan ya, yang mau menjadikan diri sendiri sebagai contoh, ya, iya kan? Iya, benar banget. Ya, itu berarti sesuai sama pembahasan kita kemarin yang walaupun kita nih impact-nya kecil, tapi kalau nggak kita yang mulai dan nggak dari yang kecil dulu, gimana bisa ngasih impact yang besar? Oke, berarti sesuai sama pembahasan kita minggu lalu ya, Cecilia. Oke, mungkin ada yang mau ngasih Iya, pendapat gitu lagi? kurang lebihnya. Iya, terima kasih, Cecilia. Mungkin ada yang mau ngasih pendapat lagi, kita masih punya 7 menit sebelum break. Mungkin Caroline? Oh, boleh kalau saya. Tapi di sini saya mau bahas bukan kemiskinan, bukan apa tadi pendidikan finansial kayak gitu, tapi di sini saya mau bahas masalah saya yang kemarin yaitu minoritas. Di sini saya izin memberikan dua opsi dari masalah minoritas yang kemarin harus diam atau bersuara kemarin. Saya mendapatkan dua pandangan solusi dan masing-masing pilihan solusi ini tuh memiliki resiko yang mau nggak mau harus ditanggung oleh umat minoritas ya. Jadi opsi yang pertama yaitu memilih membaur dan bergabung dalam sistem politik yang berlaku di negara tempat kita tinggal. Di sini tuh maksudnya yang aku bilang kalau kita tuh milih amannya aja, kita tuh kayak milih diem terus ikut-ikutan yang mayoritas yang walaupun salah gitu ya. Yang maksudnya berarti secara tidak langsung kita harus mengadopsi keyakinan yang berlaku di negara kita. Yang kadang tuh bertentangan ya dengan ajaran Kristus sendiri yang kayak cinta kasih, belas kasihan, damai, dan kalau ada masalah tuh diselesaikannya tuh dengan keluargaan dan lain-lain. Ya walaupun semua agama itu pada dasarnya mengajarkan damai, tapi tetap aja udah masuk ke negara kita ya jadi berbeda ya, nggak sesuai sama ajaran yang kita dapetin. Terus konsekuensinya di samping itu pilihan ini tuh menemui kendala juga. Balik lagi mengingat jumlah Katolik yang minoritas sehingga akan sulit memengaruhi kebijakan yang sekiranya dapat memberi pencerahan terhadap komunitas Katolik yang minoritas negeri ini. Dan bisa saja kita malah jadi bisa lebih tertindas lagi. Dan untuk opsi yang kedua yaitu memilih tetap menjadi Katolik yang patuh terhadap ajaran-ajaran Kristus. Di sini yang kemarin aku bilang dan kalian yang berpendapat kalau kita tuh harus berani bersuara gitu ya, berpendapat kalau emang itu salah gitu. Nah, di sini berarti kita tuh berani mengambil langkah yang berseberangan dengan kebijakan negara, berseberangan dengan komunitas yang mayoritas gitu. Di sini konsekuensinya kita bisa dapat perlakuan diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas dalam misalnya bidang ekonomi yang tadi kemiskinan, terus itu gara-gara kita kayak apa ya nggak setuju atau bertentangan kita jadi kayak nggak dibantu masalah finansial mungkin bisa jadi kayak gitu terus sosial perlakuan diskriminasi terus kayak gereja yang nggak boleh dibangun terus malah dirobohin terus ada masalah politik yang kemarin aku cerita tentang masalahnya Ahok. Nah, tapi kalau dari pandangan saya sendiri, tujuan terpentingnya adalah agar dapat membantu masyarakat mayoritas atau Islam dan berbaur secara alami dengan masyarakat Muslim tanpa menghilangkan identitas kita sebagai Katolik yang baik, seperti kebebasan dalam beribadah. Jika sudah berbaur, maka masyarakat kita Katolik semoga bisa mudah ikut andil dan terlibat secara langsung dalam setiap pembangunan dan menciptakan masyarakat yang maju dan juga harmonis. Begitu menurut saya, terima kasih. Oke, karena masih ada waktu 3 menit, mungkin aku bakal coba buat nanggepin nih. Dari aku sendiri ya, Caroline.
pendapat kamu ini mungkin berhubungannya lebih ke yang ketidakadilan sosial ya. Ketidakadilan aja kan ya. Ketidakadilan nih. Karena emang Ya, ya. masalah ketidakadilan kan kompleks dan salah satunya mungkin juga masalah agama yang kita sendiri merasakan karena kita ini minoritas. Dan menurut kamu di antara dua opsi yang kamu pikirkan tadi, kamu memilih untuk tetap menghargai umat mayoritas, tetapi dengan tetap memegang teguh peraturan yang kita miliki sebagai umat Katolik sendiri, betul? Iya betul, kayak saya lebih dari opsi 1, opsi 2 lebih digabungkan gitu. Jadi apa ya? Biar seimbang gitu. Tapi kan ini kan kita kan bahasnya ketidakadilan sosial nih. Kalau menurut Caroline sendiri, solusi yang nyata nih, selain kita cuma menghargai dan tetap berpegang teguh sama iman kita, kira-kira solusi nyata atau bentuk nyatanya kayak gimana nih? Mungkin bisa seperti apa ya? Mungkin bisa seperti kayak kita kan tahu kalau umat mayoritas kan tidak diizinkan untuk memakan babi. Nah, mungkin kalau dari aku, ini salah satu contoh ya, nanti kamu cari contoh yang lain nih. Tapi karena kita sebagai umat Katolik menghargai, mungkin kita tidak menjual daging babi di lingkungan yang banyak umat mayoritasnya. Ataupun kalau misalnya kita jual, kita kasih peringatan yang benar-benar gede gitu, biar nggak ada orang yang sampai salah makan. Kalau dari aku sih mungkin bentuk keadilan buat semuanya seperti itu ya. Jadi kita tetap bisa mencari rezeki, tapi tetap memperingatkan orang-orang yang mayoritas atau yang tidak bisa makan babi agar tidak ikut makan di warung kita gitu. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin dari Caroline bisa diberikan contoh yang lebih spesifik. Karena kalau yang Caroline bilang itu sebenarnya betul, tapi itu kurang spesifik aja gitu, kayak belum bentuk nyatanya, masih kayak kerangkanya gitu. Tapi mungkin Caroline juga bisa berpendapat setelah kita break 5 menit lagi. Setelah kita break 5 menit. Oke. Ya, maaf terpotong ya, karena roomnya harus 40 menit aja. Oke, terima kasih Caroline. Sebelumnya juga sekali lagi minta maaf karena sudah terpotong. Kita break dulu 5 menit, lalu kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa.